Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hmm, saya Ilham dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan s- soal UAS mata kuliah akuntansi biaya. Soal studi kasus NIM Ganjil. Instruksinya, buatkan penjelasan mengenai activity based costing terlebih dahulu, lalu buatkan video pembelajaran untuk pengerjaan soal studi kasus ini. PT Sentosa Furniture Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis produk, yaitu meja kerja dan lemari arsip. Selama ini, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional dengan dasar pembebanan jam kerja langsung. Manajemen merasa bahwa metode tersebut tidak lagi mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya karena kompleksitas proses produksi yang meningkat. Oleh karena itu, perusahaan berencana menerapkan Activity Based Costing atau ABC. Data biaya overhead pabrik selama satu periode adalah sebagai berikut. Data penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk adalah sebagai berikut. Kemudian manajemen ingin mengetahui biaya overhead per unit dengan menggunakan metode ABC dan membandingkannya dengan metode tradisional. Yang pertama, dengan jelaskan konsep activity based costing dan tujuan penerapannya dalam akuntansi biaya. Dua, hitung tarif biaya untuk masing-masing aktivitas berdasarkan cost driver yang digunakan. Tiga, alokasikan biaya overhead ke masing-masing produk menggunakan metode ABC. Empat, hitung biaya overhead per unit untuk produk meja kerja dan lemari arsip. Kemudian nomor lima, analisis manfaat penerapan ABC bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, penetapan harga, dan evaluasi profitabilitas produk. Oke, jawaban saya nomor satu, Activity Based Costing atau ABC adalah metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead kepada produk berdasarkan aktivitas-aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Artinya, biaya tidak lagi dibebankan secara rata-rata atau hanya menggunakan satu dasar pembebanan, misalnya jam tenaga kerja langsung, tetapi berdasarkan berapa banyak aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap produk. Dalam ABC terdapat dua tahap utama. Tahap satu, mengalokasikan biaya ke aktivitas. Biaya overhead dikelompokkan ke dalam activity cost pools, seperti setup mesin, pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas, dan pemeliharaan mesin. Kemudian setiap aktivitas memiliki cost driver atau pemicu biaya, seperti jumlah setup, jumlah pesanan, jumlah inspeksi, atau jam mesin. Kemudian di tahap 2, mengalokasikan biaya aktivitas ke produk. Biaya dari setiap aktivitas dibebankan ke produk sesuai konsumsi aktivitas tersebut, bukan secara proporsional terhadap jam kerja atau unit yang diproduksi. Dengan demikian, produk yang menggunakan lebih banyak aktivitas akan menerima beban overhead yang lebih besar, sehingga perhitungan biaya menjadi lebih akurat. Kemudian tujuan penerapan Activity Based Costing atau ABC adalah memberikan informasi biaya produk yang lebih akurat, kemudian mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, meningkatkan pengambilan keputusan manajerial dengan informasi biaya yang lebih akurat, kemudian meningkatkan perencanaan dan pengendalian biaya. Yang nomor yang nomor dua, hitung tarif biaya untuk masing-masing aktivitas berdasarkan cost driver yang digunakan. Nah, ini ada data-data biaya overhead dan cost driver. Setup mesin biayanya adalah 120 juta, kemudian jumlah setupnya ada 30, ada 50 setup. Kemudian pemrosesan pesanan, total biayanya 90 juta, jumlah pesanan adalah 40 plus 60 adalah 100 pesanan. Kemudian inspeksi kualitas, total biaya 60 juta, jumlah inspeksi 25 tambah 35 adalah 60 inspeksi. Kemudian peliharaan mesin 150 juta, dan mesinnya adalah 5.000 jam. Perhitungan tarif biaya per aktivitas, yaitu A, setup mesin adalah tarif setup sama dengan total biaya dibagi setupnya 120 juta per 50 15 juta 400 ribu per setup.
Kemudian pemrosesan pesanan per tarif per pesanan adalah 90 juta per 100, yaitu 900.000 per pesanan. Kemudian inspeksi kualitas, tarif inspeksinya 60 juta per 60, berarti adalah 1 juta per inspeksi. Kemudian pemeliharaan mesin, tarif pemeliharaan adalah 150 juta per 5.000, adalah 30.000 per jam mesin. Ketiga, biaya overhead masing-masing produk menggunakan metode EBC. Lokasikan biaya overhead ke masing-masing produk menggunakan metode EBC. A. Tarif aktivitas atau activity rates, yaitu sekian. Ini dihitung dari perhitungan soal nomor 2 tadi yang di atas, setup mesin, pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas, dan peliharaan mesin per kegiatan. Kemudian konsumsi aktivitas per produk, yaitu setup mesinnya ini disediakan di soal setup mesin bisa kerja itu ada 30, lemari mesin 20, dan seterusnya. Kemudian alokasi biaya overhead per produk, yaitu yang pertama meja kerja, setup mesinnya adalah 30 kali 2.400.000 ketemu 72 juta, pemeriksaan pesanan ketemu 36 juta, inspeksi kualitas untuk meja kerja ada 25 juta, pemeliharaan mesin ada 60 juta. Kemudian total overhead untuk pembuatan meja kerja adalah 193 juta rupiah. Kemudian lemari arsip, setup mesin 48 juta, pemeriksaan pesanan 54 juta, inspeksi kualitas 35 juta, pemeliharaan mesin 90 juta. Total overhead lemari arsip adalah 227 juta. Kemudian nomor 4, hitung biaya overhead per unit untuk produk meja kerja dan lemari arsip kan di per unit ya. Berarti tadi ketemunya kan overhead meja kerja ada 193 juta bagi unit yang diproduksi. Nih, 1.000. Meja kerja 1.000, lemari arsip 500. Jadi 193 juta per 1.000, ketemulah 193.000. Kemudian lemari arsip, ya overhead per unitnya ada 227 juta dibagi 500. Yaitu ketemulah 454.000. Pertanyaan nomor 5, analisis manfaat penerapan EPC bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, penetapan harga, dan evaluasi profitabilitas produk. Penerapan activity based costing membantu manajemen menentukan harga dan menilai profitabilitas produk dengan lebih akurat. EBC membebankan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi sehingga produk lebih kompleks tidak lagi disubsidi oleh produk sederhana. Dengan informasi biaya yang tepat, perusahaan dapat menetapkan harga yang sesuai, mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan, serta menemukan aktivitas yang boros untuk diperbaiki. Secara keseluruhan, EBC memberikan dasar yang lebih kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait harga, efisiensi, dan portofolio produk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.